siapa yang sudah siap di depan layar kaca? Tentu yang sedang berhadapan-hadapan dengan saya hari ini. Karena kita sama-sama akan rumpi No Secret. Nah, kita awali di pojokan dulu ya. Ada berita-berita hot yang akan kita bahas dan kita jadikan highlight hari ini. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Berita yang paling hot tuh sebenarnya ada. Ini mau diangkat berita yang terbaru dulu atau yang Rafathar? Padahal Rafathar bukan berita yang terbaru ya, udah lama lah itu beritanya ya. Jadi yang lagi rame viral itu menjadi perhatian dan komentar netizen. Yang pertama itu adalah soal Rafathar nangis. Gara-gara aja waktu tanggal 16 ya, 16 kemarin itu ada pertandingan sepak bola antara Persija sama Rans Cilegon. Gitu ya, kalah Ransnya, kalah 4-2 apa gitu ya kan. Nah terus supporternya Persija, Jakmania ya namanya ya, itu bikin yel-yel, Rafathar nangis, Rafathar nangis. Ya Rafatharnya kesel beneran gitu kan, terus ngadu sama bapaknya. Kenapa Rafathar sih? Kan yang punya bapaknya. Karena harusnya Raffi Ahmad nangis gitu, kenapa Rafathar nangis? Nah, itu diceritakan oleh Raffi Ahmad dengan menunjukkan voice note cerita dari Lala sama Gigi ya. Kita lihat seperti apa berikut ini. Mana terus dia komplain, Rafatharnya komplain, ada kan videonya itu di acara di Trans 7 ya, gitu ya. Coba kita dengerin sih Rafathar gimana marahnya. Itu anak pintar sekali sih kalau menurut aku ya, pintar dan ya mudah-mudahan kuat mental ya. Coba kita dengarkan yang berikut ini, komplainnya kayak gimana. Aduh, aku ketawa tapi juga sekaligus kasihan ya, tapi itu anak kuat banget sih emang ya. Kita bacain komentar netizen, bunyinya adalah set. Rafathar nangis juga tabungannya ratusan juta, hey gitu. Ya, setuju. Begitu salah satu yang membuat mentalnya kuat juga ya. Kasihan sih sebenarnya sama Rafathar, udah suka kena prank gak jelas. Sekarang ngerasa diejekin sama orang dewasa. Masih kecil loh dia, itu dia dapat berita itu pasti dari orang sekelilingnya yang kasih tahu. Ayo dong Mbak Gigi, please protect your son. Sedih loh dia itu mentalnya sampai bilang gitu sama Raffi. Ya juga, ini juga bener sih. Lanjut berikutnya ya. Rafathar bilang, gue tandain ya ikutan dia ya. Enggak kok, Rafathar marahnya sama bapaknya ya. Itu kan bapaknya, kenapa jadi aku yang kena gitu. Yang berikutnya, Raffi Ahmad kudu siap sih, yakin sepanjang musim ini masalah tiap peran skala pasti supporter pada bakalan reakin apa. Kenapa sih, kasihan ya kan. Lala juga kebanyakan main TikTok. Even you main TikTok ya, jangan kasih tahu ke Rafathar apa yang lagi viral, apalagi yang bawa-bawa nama dia gitu. Nih, netizen banyak yang sayang sama Rafathar, ya kan. Yang berita selanjutnya yang juga lagi sedang berlangsung ini adalah sidang perdana ya, gugatan perceraian Natali kepada Sule. Tadinya awalnya kuasa hukum Sule sempat mengatakan kayaknya Sule nggak datang hari ini. Ya agenda pertama masih mediasi gitu ya. Tapi tadi jam 1:30 Natali datang dan kayaknya Sule juga ada, dan Natali sempat mengatakan berucap syukur gitu karena hari ini bisa melakukan mediasi gitu dengan Akang. Ada artikelnya, coba dibaca nih. Artikelnya hari ini. Ada nggak artikelnya yang di ini? Nih ya, tampaknya bisa Natali sampaikan usai tiba di pengadilan, ia hanya meluruskan kabar soal ketidakhadiran Sule yang sebelumnya disampaikan kuasa hukumnya Sule. Dari pihak pengacara Akang dan Akangnya juga datang katanya gitu. Natali Holsya juga mengucap syukur karena bisa langsung menggelar mediasi dengan kehadiran Sule di pengadilan gitu ya. Ini masih berlangsung ya kayaknya sih. Ya masih berlangsung karena itu kita belum ada gambar update-nya gitu ya. Nah ini juga yang masih update banget nih, ada yang kemarin putus pacaran tapi putusnya kayak berantemnya gitu banget gitu loh, marahnya tuh biasa ya. Ini padahal udah tua loh, menurut aku tuh udah dewasa ya. Tapi berantemnya masih posting di sosial media. Oke, kita lihat profilnya Kalina berikut ini. Kalina Oktarani, artis berusia 41 tahun yang pernah menikah dengan Deddy Corbuzier selama 8 tahun dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2013 ini dikabarkan putus dari Ricky Miraza, pesinetron yang 18 tahun lebih muda setelah hampir 7 bulan berpacaran. 18 Juli kemarin, Ricky sempat memposting Instagram story seolah menuduh Kalina perempuan yang tidak benar. Kalina juga sempat dihujat karena muncul artikel berjudul Kalina mengingatkan Deddy untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan Kalina kecewa ibu Deddy Corbuzier puji Sabrina sebagai wanita terbaik untuk Aska dan keluarga, padahal ia tidak pernah diwawancarai soal itu. Benarkah Kalina putus karena Ricky kerap mengungkit masa lalunya? Dan apa tanggapan Kalina dengan tudingan sebagai perempuan tidak baik yang sering gonta-ganti pasangan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama Kalina. Tunggu sebentar, kembali lagi
lagi bersama saya Kalina Oktarani di Rumpi No Secret. Saking seritnya udah berasa kayak ini ya, kayak co-host ya. Gua kasih tahu lu ya. Iya, apa? Sekarang hari Rabu, Bu. Oh, astaga, ini hari Bukan Rabu. hari Selasa. Ini hari Uzur Rabu. sih ya. Astaga. Oh iya, mohon maaf hari Rabu. Astaga, besok udah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, habis itu gajian. Oke, baik Kalina. Kamu, aku yakin semakin kuat mentalnya ya kan? Kita tambahi lagi ujian kamu hari ini untuk mendengarkan apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat durjana yang aku bacakan berikut. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Kalina itu. Makin kesini Rumpi kok makin jahat ya sama bintang tamu kayaknya. Yang udah tahu ya, ini aku hanya penyambung lidah aja. Kalina itu keras kepala, susah banget dibilangin. Terus? Ya udah gitu doang. Komentarnya cuma terus. Berarti iya ya, Gini. emang keras kepala ya. Keras kepala, mungkin aku keras kepala, tapi untuk hal tertentu, kalau misalkan masuk di akal, aku akan menerima pendapat Oke, orang. baik. Jadi tergantung Alah, cara kayak lu nggak penyampaian. aja, kan gua Iya, tahu tentu lu. lah, tentu. Iya, tapi kan yang ditanya bukan aku. Apa yang terlintas cepat di benakmu ketika mendengar kalimat? Kalina itu suka denial. Tutup mata kalau soal cinta, makanya sering dimanfaatkan oleh laki-laki. Karena aku merasa aku tulus kalau mencintai seseorang, tapi ternyata orang-orang itulah yang tidak tulus sama aku. Tapi balik lagi, tetaplah menjadi orang baik. Oh, jadi kamu walaupun sering kecewa, kamu tidak akan pernah putus apa ya namanya trauma atau menjaga supaya Trauma ada lah. Trauma ada. Trauma ada terus, masa harus kita sedih terus? nggak, maksudnya kan ada orang kalau dia udah cintanya tulus terus dikecewakan kan kadang-kadang jadi kayak ya udahlah agak jaga-jaga gitu, jaga Ya hati. pasti ada jaga-jaga juga. Cuma ya mungkin aku tuh terlalu terlalu percaya kali ya sama orang. Iya. Kalau di belakang juga kan kita suka bilang, lu tuh sebenarnya kayak father issue, lu berharap gini-gini. Dan memang benar. Memang benar. Memang benar. Aku tuh kan berharap ada laki-laki yang bisa menjadi kayak menjaga aku gitu loh. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada, ya udah aku minta jagain Casey. Oke, baiklah. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat nggak kapok ya? Paling besok udah punya pacar lagi. Punya pacar lagi? Nggak kapok Kalina kayaknya. Paling besok juga udah punya pacar lagi. Nggak usah besok. Sekarang juga aku udah ada Casey. Casey siapa sih? Casey anak bula aku. Oh, Casey gitu ya. Enggak lah, maksudnya aku menata hati aja dulu lah. Gitu. Yakin Menata nih? hati, menata hati. Lagi juga sekarang gini ya, kayak misalkan masalah aku sama Ricky gitu ya. Setiap manusia tuh kan pasti punya kehilafan. Jadi anggap sekarang kita lagi sama-sama introspeksi diri masing-masing dulu aja. Abis berantem nih kemarin Itu ya. kita lagi ada Berantem masalah, besar. ada masalah. Aku nggak mau nyebut berantem apa atau gimana, cuma yang sama-sama saling introspeksi diri. Aku juga mungkin punya salah, dia juga Ya. punya salah. Jadi sekarang kayak Cool down dulu. cool down dulu kita berdua. Kalau dia minta balikan? Kalau dia minta balikan sebenarnya jujur ya, aku nggak masalah. Tapi ada hal yang dimana kita harus omongin dulu. Oh, kamu nggak masalah. Gitu. Yang masalah siapa jadi? Yang masalah sebenarnya dia ya ada omongan untuk balikan sebenarnya. Oh. Ada omongan untuk balikan, tapi kan gini, orang tuh pada bilang Kalina tuh gampang banget ya mengambil keputusan untuk pisah sama seseorang. Padahal enggak, justru kayak sekarang aku bilang aku sedang mikirin untuk bagaimana sih supaya tidak ada perpisahan lagi gitu. Cuma kan kalau misalkan memang ada sesuatu yang tidak bisa kita satukan, visi dan misi ke depannya juga Nggak usah dipaksakan. nggak usah dipaksakan. Jadi ya sekarang lagi kayak tadi kamu bilang cooling down dulu. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Kalina itu doyan kawin karena takut kesepian. Aku nggak sepi, orang di rumah rame. Jadi tapi dia butuh orang untuk melindungi gitu. Kamu kan ngelindungin aku. Enggak juga sih. Oh, lu jahat sama Kan aku gue. jauh. Lu bilang aja dia dulu Iya, apa? Oke, iya. Tuh ada juga aku punya tadi ada bodyguard, ntar datang Iya. loh. Siapa? Ntar Cowok lihat cewek? aja, ntar lihat Cowok deh. cewek? Ntar lihat. Ganteng enggak? Ntar lihat. Muda apa lebih tua? Ntar lihat. Lanjut. Apa Bawel yang terlintas banget. cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Kalina itu galak, suka ngatur-ngatur pasangan sih? Aku nggak ngatur pasangan, cuma gini, di saat namanya pasangan itu pasti kan memberikan pendapat, ya kan. Kalau misalkan memang dia nggak mau dengar pendapat aku, tapi di saat ternyata pendapat aku tuh benar, aku cuma bilang, nah sekarang ya udah, kalau kamu menurut kamu benar ya ikutin lagi. Kalau misalnya menurut kamu ternyata aku yang benar, ke depannya tolong dengerin dulu omongan aku. Panjang amat sih, padahal kan gampang. Kan? Gitu. Gini apa gitu Karena ya? kalau misalkan kayak kesannya menjudge banget gitu loh. Iya. Jadi aku coba orangnya tuh untuk lebih ngomong dulu.
Oke. Nah, disitulah terkesannya kayak aku tuh ngatur padahal sebenarnya enggak sih. Oke. Malah aku banyak diatur. Oh gitu. Ini Kalina dengan persoalannya ya. Tapi teman saya yang satu lagi ini juga kemarin rame lagi karena dia baru bercerita dia memutuskan untuk udahlah kayaknya nggak perlu nikah dan kayaknya nggak punya anak juga nggak apa-apa begitu ya. Apa dibalik keputusannya kita lihat dulu profilnya Anya Dwi Nov berikut ini. Anya Dwi Nov, artis sekaligus presenter berusia 39 tahun yang pernah membintangi sinetron Genie Oh Genie tahun 1999 ini sudah 10 tahun berpacaran dengan Hadi Star, wira swasta yang berstatus sebagai duda 3 anak namun belum mau menikah karena menurutnya menikah bukan suatu kewajiban. Aktivis wanita Indonesia tanpa tembakau ini juga memutuskan untuk tidak memiliki anak karena tidak ingin menambah populasi manusia di bumi. Perempuan yang memiliki bisnis fashion dan kuliner ini 3 hari lalu memotong pendek rambutnya sebagai bentuk donasi untuk pasien kanker. Benarkah Anya kerap diminta segera menikah oleh keluarga? Dan bagaimana tanggapannya mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak yang masih dianggap tabu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah ada Anya Dwi Nov di sini. Kalina. Ini ya, nggak ada yang ngasih tahu saya kalau hari ini saya akan berdampingan dengan salah seorang artis yang paling saya sebel. Kenapa sebel? Kenapa sebel? Nggak pernah selesai gosipnya. Aku juga nggak mau digosipin, Anya. Siap, Boy. Enggak lah. Kasihan lah deh gitu. Iya, ini Enggak, gua nggak mau dikasihan. Oh iya, ya kalau lu nggak dikasihan, kasihlah. Enak kok sebelah sini dong. Ya Allah. Oke baik, kalian berdua jangan berantem di sini ya. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Tentang dia kan? Dia dulu. Iya, tentang dia. Kalina fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh nyesel pacaran sama Brondong. Karena ternyata Brondong itu labil. Belum dewasa. Padahal kamu pikir dia udah dewasa. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Iya. Gak nyesel sama pacaran Brondong? Nggak nyesel. Dia tidak pernah menyesali keputusan. Oh Tuh iya. Kalina, Oh, tidak nah dia pernah. nggak Ah, tahu. Kalina tuh orang yang Tahu nggak. dari mana kamu Dia kalau tahu, dia nggak dia pernah nyesel? Mbak, kalau saja gue tetanggaan sama dia ya, mendingan gue pindah satu kamar sama dia, bener deh. Sering ngobrol ya? Sering ngobrol, Iya, iya, tukar iya. pikiran. Berarti dia masih konsisten. Kemarin waktu kita tanya, dia dulu pernah ngomong sama aku. pernah, gimana? Dia bilang katanya, aku gak mau cari Brondong. Ih, aku gak mau sama Brondong. Gitu. Dia bilang, Udah kalian ngomong aja berdua gue sebenarnya. Dia tuh gitu orangnya. gitu. kecantolnya sama Brondong. Tapi komit loh dia. Kalau dia sudah memutuskan seseorang, dia tunjuk menjadi pasangan, ya dia komit. Tapi saking komitnya terkadang sampai memakai kacamata kuda untuk mempertimbangkan dan mentoleransi Dia tuh bukan banyak kacamata hal. kuda kayak, kuda kan cuma di samping. Ini di depan juga nih. Kita harus cuplikan obrolan kita waktu itu sama masih sama Ricky. di Coba sini. kita lihat. Kalau kamu mau dideketin sama Ricky dan memutuskan untuk akhirnya komitmen gitu ya. Padahal baru aja cerai. Itu karena kamu orangnya memang orang yang cepat move on. Dan kalau ada penggantinya, kalau nggak ada pengganti itu kamu suka kesepian. Fitnah atau fakta? Fitnah sih, tapi bagian yang kata kalau misalnya cepat move on itu benar. Tapi kalau yang gue kesepian itu fitnah. Oh, fitnah. Berarti kamu fit fuck. Fitnah atau fakta gitu kan. Iya. Tapi ngomong waktu itu aku tanya katanya kamu nggak suka sama Brondong. Enggak, gue nggak bilang gitu loh. Iya. Kamu katanya, kamu suka yang maling lebih muda nggak? Enggak, katanya gitu. Aku maunya mateng gitu. Aduh. Yang udah mapan, Ada yang- mateng. Dia mateng kok. Oh iya. Emang dia mateng? Mateng. Kalau mateng mah nggak posting di Insta Story. Enggak, itu kita kan nggak tahu mungkin itu dibajak. Kamu terlalu baik ya, positive thinking. Dan kalaupun gini, Kamu masih mau memaafkan apa yang telah dia lakukan itu? kalau aku mikirnya gini ya, setiap manusia tuh pasti melakukan kesalahan dan punya kehilafan, anggap aja. Berarti dia salah hilang. kamu apa nih sampai kamu bisa memaafkan salah dia itu? Aku enggak. Enggak, dia mah nggak perlu nunggu ada orang bikin salah sama dia untuk bisa memaafkan orang. Itu kadang-kadang gue sebel sama dia. Siapa Terlalu contohnya? baik. Contohnya siapa yang dia Nggak usah maafin? nyebut nama ya, ntar kalau kena somasi ya. Cuman ini dia karakternya gitu. Jadi dia orang kebaikan lo bener deh. Lu Sebel nanya, kan? biar dia yang jawab ya. Ya, biar dia yang jawab. Oke, baiklah kalau gitu kita Sekalian gitu. tanya-tanya, kamu yang jawab ya. Oke. Anya Dwi Nov, fakta atau fakta? Kamu memutuskan untuk udahlah gak usah nikah, udah 10 tahun pacaran, udahlah nikmatin aja apa yang terjadi sekarang. Itu bukan karena emang kamu memutuskan untuk gak mau nikah, tapi ya udah kelamaan nunggu gak dilamar-lamar jadi udah pasrah aja. Fitnah atau fakta? Fakta, tapi bagian terakhir yang enggak. Karena emang menurut dia nggak butuh suatu komitmen pernikahan. Kenapa? Karena dia udah bahagia dengan yang namanya, dengan statusnya seperti sekarang. Gue yang jawab. Iya. Nah, dengan statusnya seperti sekarang Statusnya apa emang sekarang jadi?
dia pacaran, buat dia itu menjadi suatu komitmen. Jadi komitmen itu tidak perlu dengan legal, dengan by paper. It's just a paper. Oke. Gitu loh. Jadi kalau misalkan mau selingkuh ya selingkuh aja. Oh, gitu. Ini maksud gue. Kalau misalkan mau selingkuh orang bisa selingkuh aja, bukan karena udah nikah gue nggak mau selingkuh. Ibaratnya gitu ya kan. Karena pokoknya komitmen. Buat dia komitmen ya udah. Tapi nggak pakai surat. Kok musiknya kayak kita naik kuda ya? Kamu nggak pengen juga kayak hanya gitu santai aja Kemarin gitu? aku santai banget sebenarnya. Terus kemarin apa aku santai banget. Nah tanya, lu kan nanya gue, dia jawab kenapa? Ini kenapa jadi kayak pakai juru bicara? Ya, kenapa akhirnya kamu punya Gini pacar loh, kadang lagi? gini. Yuk, nggak apa-apa dong dia punya pacar lagi. Terlalu cepat, dia belum sembuh dirinya Kapan sendiri. gue punya pacar lagi kan gue sekarang nggak ada pacaran. Abis dari yang ono kan Oh jadi gini, kalau menurut aku Sampai bareng habis dari yang ini. Kalau aku apa ya? Kemarin aku lagi pas menikmati hubungan sama Ricky, kita benar-benar kayak ya udah kita pacaran, gak usah ngomong nikah dulu ke depan. Kalau misalkan emang kita berjodoh untuk nikah, pasti akan dipertemukan. Tapi kalau misalkan kita memang jodohnya untuk pacaran berapa lamanya, kita nikmatin dulu. Sebenarnya seperti itu, tapi ada sesuatu yang akhirnya mengakibatkan kita harus cooling down dulu. Oke. Kan penjajakan karakter. Enggak, ya. kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Aku lagi Udah, tuh. belum. Kebersamaan Anya dan Hadi Star ya. Nah, apa ini nggak nikah ini sebenarnya apa? Kan itu cuma seonggok kertas. Emang bedanya apa seonggok kertas dengan Begitu. komitmen? Jadi gini. Tadi gue udah buka kan? Makasih ya Bu ya, bikin repot hidup gue. Oke. Jadi gini, kalau aku memandangnya adalah gini, ada satu kebanggaan lebih dalam hubungan aku menilainya. Untuk aku pribadi ya, mungkin orang lain melihatnya nggak cocok ya. Cuman apa yang aku miliki dengan Hadi adalah satu bentuk komitmen tanpa diwajibkan apapun. Diwajibkan secara hukum untuk bersama, diwajibkan untuk saling mengasihi karena komitmen yang sudah terucap. Tapi nggak ada semua itu. Itu adalah keputusan kita untuk bersama. Nah, kalau untuk pernikahan, bukannya aku menganggap pernikahan nggak perlu. Yes, one day kita akan menikah. Itu yang aku selalu bilang sama dia. One day kita akan Jadi menikah. nggak mau kamu nih? Tuh kan gue udah tahu. Kan dia bilang one day kita akan menikah. Gue udah tahu jawabannya. Iya. Kamu. Ya aku yang nyetir, dia yang navigator lah ya. Nggak juga sih dia nggak navigator juga, dia jadi penumpang. Cuman ya aku memang bilang saat aku sudah ingin menikah, I will let you know. Tapi sampai saat itu tiba, jangan dipaksa. Oh. Karena nggak enak ngerasa didesak oleh sesuatu yang aku ngerasa not the moment lah, belum waktunya. Not the gitu. right moment, Apa sih not the right yang kamu time. khawatirkan kalau kenapa belum siap nikah? Mungkin gara-gara gini ya. Oh. Gini, membuat banyak orang trauma. Orang ini temen, lu bayangin ya nih ya, sejak gua sama Hadi, which is itu udah 10 tahun lebih ya, Itu dia kalian masih sama sama siapa? yang Ono, yang pertama. Oh iya. Sampai sekarang. Dia udah dengan berbagai peraharanya. Bener, kamu ada trauma gara-gara lihat berita-berita gitu gak sih? Iya, enggak, ya lebih kepada gini loh, ternyata pernikahan itu tidak menjamin kelanggengan sebuah Suatu hubungan. Enggak sih emang. Makanya jadi mendingan kayak aku tidak harus dalam status lembar pernikahan legalitas seperti itu, tapi we're together. Oh iya. Besok-besok kita Kalau seandainya suatu hari si Mas Hadi ini tiba-tiba bertemu dengan seseorang di mana dia ngerasa, wah, tuh kan. jeng, cocok nih. Dan sementara Tapi gua hanya bilang selingkuh. 10 tahun, hilanglah itu semua. Tak berarti. Apa yang akan kamu lakukan selain berikut jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.